Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang melihat mendengar siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kita sudah sampaikan via medsos, waktu itu tidak bisa hadir di sini, tentang perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah membuat mudah orang mengarungi lautan yang mengangkut banyak muatan yang berat, sehingga manusia bisa berpindah baik orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain, dan banyak bentuk-bentuk yang dipakai oleh manusia untuk memindahkan sesuatu dari daerah tertentu ke daerah yang lain. Kalau saja Allah kehendaki, bisa saja ditenggelamkannya, atau memang tidak dijalankan, atau terkena celaka. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolong sama sekali. Orang yang pernah berlayar atau melewati lautan merasakan betapa rahmat Allah sangat dinanti untuk menyelamatkan diri di lautan yang begitu luas, begitu dahsyat kalau terjadi badai. Hanya rahmat Allah lah yang membuat mereka selamat. Tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi atau di langit yang kemarin kita sudah sampaikan, malam, siang, matahari, bulannya, itu ketika dikatakan itu tidak mendapatkan atau tidak menjadi manfaat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, takutlah engkau terhadap azab, terhadap siksaan yang Allah siapkan kalau engkau tidak beriman, baik di depan, di belakang mereka, atau di hadapan mereka, atau di kanan kiri mereka yang mereka lihat setiap hari. Supaya orang-orang ini mendapat rahmat dari Allah. Tapi setiap tanda-tanda kekuasaan Allah yang datang kepada mereka, kecuali mereka berpaling darinya, tidak menjadi manfaat. Kita masuk di ayat yang ke-47 surat Yasin. Ayat yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berinfaklah, bersedekahlah terhadap apa yang telah
Allah berikan berupa rizki padamu. Lalu mereka berkata, orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, akankah kami beri makan orang-orang yang kalau Allah kehendaki bisa diberi makan olehnya? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini perintah Allah untuk orang-orang yang punya, yang benghar, yang kaya, dan orang-orang ini ingkar ya. Perintahnya adalah berinfaklah kamu terhadap rezeki yang Allah berikan padamu. Ya. Bahwa Allah menurunkan manusia ke bumi mempunyai tugas kekhalifahan, mengatur bumi. Ketika mengatur bumi, manusia juga tidak bisa hanya berkutat saja pada pekerjaan. Dia juga punya fungsi-fungsi lain. Dan potensi manusia memang berbeda-beda. Sehingga ada juga manusia yang tidak sempat atau dia sudah berusaha sedemikian mungkin tapi rizkinya masih sedikit. Dia mungkin sedikit dalam satu hal tapi banyak dalam hal lain. Tipe-tipe manusia begitu. Mungkin dia rizkinya berat tetapi mungkin dia punya keturunan yang banyak yang bisa menghasilkan potensi-potensi manusia lain misalnya. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan rezeki banyak cara. Ada yang mengolah tanah, membuat sesuatu, memindahkan barang-barang dari satu titik ke titik lain ya. Keahlian orang juga berbeda-beda. Tergantung kondisi masyarakat. Ya, di daerah yang jauh dari pantai, pegunungan dan sebagainya, bisa saja keahliannya bertani, tapi dia tidak pandai untuk menangkap ikan di laut dan sebagainya. Dia jauh juga dari laut ya. Padahal ikan dan barang-barang laut dibutuhkan juga oleh manusia. Jadi terjadilah pertukaran barang dan jasa, kira-kira begitu. Tidak semua manusia ya, dengan segala keterbatasannya bisa jadi kaya gitu. Bisa jadi punya harta. Ya. Ada orang-orang yang misalnya ya, bergelut pada ilmu ya. Ada yang menuntut ilmu di satu tempat ya. Ilmu itu dibutuhkan untuk masyarakat tersebut ya. Ketika dia menuntut ilmu, dia lemah dari sisi bekerja, pasti itu ya. Karena konsentrasi dia di ilmu tersebut ya. Sehingga lemah dalam bekerja. Orang-orang seperti ini dibutuhkan masyarakat, dan dibutuhkan karena ilmu itu mungkin ilmu yang fardu kifayah misalnya ya. Itu contoh ada orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan sempurna misalnya. Ada juga mungkin ya, ketika dia sudah punya istri dan sebagainya, terjadilah kecelakaan misalnya, naudzubillah ya. Terjadi kecelakaan, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya ya. Sementara anaknya sudah sekian ya, membutuhkan juga. Nggak bisa lah kita paksakan gitu. Apalagi omongan seperti omongan orang kafir ini ya, orang-orang yang ingkari. Kalau Allah mau, Allah bisa kasih rezeki ke dia, bisa kasih makan ke dia. Ngapain saya harus kasih makan? Gitu. Jadi ketika
dia lupa bahwa ada keteraturan yang Allah berikan kepada kita. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, jadi ada hal yang membuat setiap orang berbeda tingkat rezeki yang diberikan kepadanya. Nah, itulah fungsinya zakat. Ya, Islam menganjurkan untuk berzakat sehingga tidak terjadi perbedaan terlalu jauh antara orang miskin dengan orang kaya. Yang terjadi adalah saling menyayangi. Ya. Ini bermanfaat gak buat orang miskin? Jelas, karena dia mendapatkan sesuatu. Ya. Mendapatkan uluran rizki dari kawannya, sesama orang-orang yang beriman. Ya. Sementara bagi orang yang kaya, orang yang punya, ya, orang yang punya kelebihan hartanya, ini menjadi sarana kebersihan diri. Ya. Jadi sarana bagi dia untuk mengingatkan bahwa rezeki itu milik Allah, dari Allah. Kita bagilah, jangan kita makan sendiri. Ibarat kata tuh, kalau kita motong ayam, bulunya nggak usah dimakan, tulangnya nggak usah dimakan, ada hak. Ya, isi perutnya, dalam-dalamnya usus jangan dimakan deh, itu jelek. Ada hak. Siapa? Mungkin hak kucing lah di situ. Ya. Kalau bulunya dikubur jadi hak cacing-cacing yang makan dan sebagainya. Jangan semua dimakan. Itu perumpamaan. Makanya ada 2,5% zakat mal. Ya. Kalau dia punya emas dan sebagainya, ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Kalau dia punya ternak sekian, ya, 40 kambing misalnya, ada zakatnya sekian. Wah, yang punya 40 kambing mikir, emang ada zakatnya ya Pak berapa? Ya iya, coba aja kita cari-cari ya. Yang punya emas, ya, yang punya harta, yang punya tabungan, ya. Pak, tabungan emang ada zakatnya Pak? Ada, jangan salah. Ya. Coba cek, dia sudah nisab, ya, sudah haul, ya, sudah sampai kadarnya, atau sudah waktunya, ya, kadar dan waktu. Ya. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat yang dibentuk oleh Islam itu masyarakat yang saling memahami. Kalau perlu nggak usah disebutkan, dia tahu gitu. Oh, itu udah tingkat tinggi. Ya, ini ada satu kisah, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi bagus ya. Ada Abu Bakar atau Umar ya keluar. Oh bukan, Abu Hurairah siapa saya lupa ya. Keluar dalam keadaan suasana lapar ya waktu itu. Lalu Abu Hurairah ya, Abu Hurairah keluar dalam keadaan lapar, lalu bertanya kepada Abu Bakar tentang ayat-ayat. Kayaknya nggak enak Abu Hurairah ini ngomong bahwa dia sangat hafal, tapi Abu Bakar juga nggak ngerti gitu, ya, tidak ngerti itu. Artinya yang mana dia tahu ya, mungkin ada urusan dan sebagainya. Dia datang ada, lalu Abu Bakar pergi, Abu Hurairah kembali. Ketika ada Umar bin Khattab, Abu Hurairah juga ngobrol-ngobrol tentang apa sih ayat-ayat Allah yang kira-kira maksudnya ini. Tapi Umar juga nggak ngerti gitu. Ya pasti kelihatan lah ya, orang yang lapar, orang yang ini dari gaya ngomongnya juga mungkin gemetar, kelihatan ya. Kenapa waktu itu Umar dan Abu Bakar nggak tahu? Mungkin dia ada sesuatu yang harus dia lakukan, saya ada memburu mungkin ya. Jadi dia tidak memperhatikan raut muka, emosi dan sebagainya dari raut muka dari Abu Hurairah. Ketika Nabi datang, ya, Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, kita merindukan bagaimana bisa bertemu dengan beliau. Abu Bakar, Abu Hurairah, ayo ikut saya. Ya,
Jadi nggak pakai macam-macam lagi, Nabi mungkin ngeliat ya. Akhirnya dia bertamu ke suatu tempat. Di tempat itu disediakan susu ya. Kemudian Nabi bilang kepada Abu Hurairah, coba panggil teman-teman kamu tuh. Ya, teman-teman tuh ada ahlu sufah namanya. Ahlu sufah itu dia sengaja bertempat tinggal di masjid Nabi ya, untuk belajar ilmu dengan Nabi, dan dia tidak banyak pekerjaan lah kira-kira begitu. Dia concern untuk belajar. Namanya ahlu sufah. Banyak itu teman-teman, puluhan lah kira-kira begitu. Kalau bahasa kita pesantren lah kira-kira. Nah, kemudian kata dalam hatinya Abu Hurairah, wah kalau saya manggil teman-teman saya nih, ini susu kayaknya bisa boros juga, bisa habis juga gitu. Tapi dia tetap ikut perintah Nabi. Dia ngomong ke teman-teman, kawan datang ke rumah Nabi, kalau nggak salah rumah Nabi atau rumah kawanan yang bisa datang. Nabi menjamu kita gitu. Wah senang mereka. Nah, mangkok yang dipakai buat minum susu itu diberikan dulu kepada mereka, kepada orang-orang yang teman-teman yang buruk itu. Padahal buruk juga udah kelihatan lapar ya. Kemudian dikasih dan mereka kenyang, maka habis itu pulang. Nah, kemudian Nabi berdua ditinggal dengan Abu Hurairah. Ayo, kamu dulu minum. Kata Nabi. Kemudian Abu Hurairah yang memang sudah gemetar ya, itu bilang akhirnya meminum susu itu di mangkok sampai kenyang. Ya itulah keberkahannya. Allah memberikan keberkahan, susu yang tadinya mungkin cuma bisa buat 2-3 orang jadi puluhan orang. Ya, kemudian sampai kenyang, ayo terusin gitu loh kata Nabi gitu. Sudah cukup ya Nabi, saya sudah puasa, sudah kenyang. Akhirnya diberikan kepada Nabi dan Nabi pun minum. Ya kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi kan di masyarakat. Nah itulah pentingnya kita, kawan kita terhadap teman kita. Kita perlu itu punya rasa seperti itu. Pak, tapi kan kita nggak punya uang Pak untuk, ya mungkin dengan cara lain kita bantulah, dengan tenaga mungkin, atau dengan jempol kita kasih tahu ke teman kita kayaknya, Bang, ini teman kita kayaknya berat kehidupan ini Bang, bisa kita bantu nggak? Saya lagi nggak ada nih Bang, gitu. Itu kan membantu juga. Itulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong dalam kebaikan. Dan Allah juga akan menolong orang-orang selama orang itu menolong saudaranya, kawannya. Nabi auni abdi, aku dalam pertolongan pada hambaku jika hambaku bi auni akhihi, dalam menolong saudaranya. Wah ini panjang nih satu ini. Jadi kembali lagi, tapi ada orang-orang yang nggak mau tahu sampai ngomong kayak gitu ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Orang-orang kafir ini mengatakan, kenapa aku harus memberi makan dia? Bisa saja Allah yang kasih makan dia. Gitu. Dia masih percaya Allah juga ini orang. Ya, masih percaya Allah, tapi dia ingkar. Gak mau dia disuruh infak, gak mau dia disuruh sedekah. Biarin aja, nasib orang kan beda-beda. Nanti juga dia dikasih makan sama Tuhan. Kira-kira begitu. Kebayang oleh kita di orang-orang kayak gini, ini orang-orang seperti apa ya? Pelit ya, pelit, medit. Tapi emang biasanya begitu, keimanan itu berhubungan dengan niat dia untuk menyalurkan rizkinya. Makanya disebut as-shadaqatu burhan.
Ya, sedekah itu bukti bahwa dia itu punya iman. Ya. Tingkat sedekah lebih tinggi akan lebih kelihatan bahwa dia punya iman. Tapi jangan dibikin ini ya, jangan dibikin pencitraan. Sedekah gimana caranya? Kalau misalnya kumpulin banyak orang berdesak-desakan gitu pengen dapat sedekah dari dia sampai ada yang celaka, janganlah, kalau bisa kita berikan. In antum illa fi dhalalin mubin, sesungguhnya kamu dalam kesesatan yang nyata. Malah nuduh dia, ya. Malah nuduh orang-orang beriman dan para rasul kamu tuh sesat. Gitu. Itulah logikanya bolak-balik. Ya. Kamu tuh sesat, ngapain nyuruh-nyuruh aku ngasih makan orang miskin? Ya. Kalau mau udah dikasih kaya orang miskin itu, ngapain? Bukan urusan saya. Urusan saya bisnis saya. Yang penting saya nggak ganggu bisnis orang lain. Gitu. Ada ciri-cirinya kayak gini. Kalau saya ngomong ini, teman-teman kepikir ya, oh, orang ini kayak gini nih, orang ini kayak gini. Ya nggak apa-apa. Supaya kita jangan kayak gitu. Ya. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini ada di dunia ini? Ada orang-orang yang sudah menyembah nafsu. Ilahu hawa, Tuhan mereka adalah hawa nafsu. Ya susah itu kalau disuruh menyembah Allah, susah. Mungkin dia yakin Allah yang menciptakan dia, tapi dia nggak mau diatur oleh Allah. Sama itu kafir juga, ibarat ingkar juga dia. Dia yakin bahwa Allah yang menciptakan, tapi dia tidak mau diatur oleh Allah. Aman. Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-48 surat Yasin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, mana yang dijanjikan kamu tuh? Hari kebangkitan tuh mana? Kalau kamu tuh benar, bukan orang sesat, mana? Malah nantang dia. Ya, malah nantang kepada orang-orang beriman dan rasul-rasul, ya. Utusan-utusan Allah. Mana buktinya bakal ada hari berbangkit? Mana? Kapan waktunya? Ya. Kapan waktunya itu? Ya. Kapan waktunya kita akan diminta pertanggungjawaban? Kapan waktunya kita akan mati dan dihidupkan kembali? Kapan waktunya itu? Kalau kamu orang-orang yang benar, mana? Tunjukkan pada kami waktunya. Tentukan tanggalnya kapan, kira-kira begitu. Nantang dia. Ya, ini orang yang sudah ini ya, hatinya sudah tertutup lah kalau begini. Ya. Malah menanyakan kematian kapan, malah menanyakan hari kebangkitan kapan, malah menanyakan kapan ada kiamat, sehingga saya harus bertanggung jawab, sehingga saya harus menghitung harta saya yang mana yang halal mana haram, kapan waktunya, nggak ada itu. Nah itu ya. Jadi mereka ini menanyakan itu bukan menanyakan pengen tahu benar-benar, bukan, mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, ya. Mengingkari bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Kulukum mas'ulun wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ya, kamu semua tuh pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Apa aja yang dipimpin, manusia lah, harta dan sebagainya. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan mereka menyaksikan. Ya, bahkan mengatakan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan menuju Allah ini orang-orang sesat. Kalau nggak sesat, coba tunjukkan kapan waktunya akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat
manfaat nih dari melihat orang-orang yang ingkar seperti itu. Jangan sampai sifat-sifat itu ada di kita, ya, ada di diri kita. Karena semua yang diberikan itu mana milik kita? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha